dan penaksiran. Nah, yang pertama nih kita belajarnya materi pembulatan pecahan. Pembulatan pecahan ini ada pembulatan pecahan biasa dan campuran, ada pembulatan pecahan desimal dan juga persen. Nah, pertama kita akan belajar tentang pembulatan pecahan biasa dan campuran. Di sini ada contohnya, ada 5/6 dan 21/4. Nah, kedua contoh ini akan kita bulatkan ke satuan terdekat. Apa sih maksudnya pembulatan pecahan? Pecahan kita akan bulatkan ke dalam bentuk angka atau bilangan bulat. Oke, ke dalam bentuk angka atau bilangan bulat. Bilangan bulat yang kita ketahui ada apa? 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Itu adalah bilangan bulat. Kalau pecahan tentunya seperti ini. Yang ini bentuknya pecahan biasa, yang ini pecahan campuran. Pecahan campuran di sini kan contohnya gimana? 2/1/4. 2 itu bilangan bulatnya, tapi 1/4 adalah pecahannya. Nah, untuk mengubah pecahan biasa dan pecahan campuran ini ke dalam pembulatan pecahan terdekat, gimana caranya? Yang pertama kita buat dulu garis bilangan. Karena ini pecahan biasa, maka kalian buat garis bilangannya antara 0 sampai 1 ya. Ulangi, antara 0 sampai 1 untuk pecahan biasa. Nah, cara naro si soalnya ini gimana caranya? Karena dia 5/6, kita buat yang paling dekat dari 0 dulu. Ada berapa? 1/6. Yang lebih dekat dari 0 dulu ada 1/6. Setelah 1/6 2/6. Setelah itu 3/6, 4/6 dan 5/6. Nah, kita lihat, kita akan mau membulatkan si pecahan 5/6. Kita lihat posisi 5/6 itu lebih dekat dengan 1 atau lebih dekat dengan 0. Ya, 5/6 itu lebih dekat dengan 1. Artinya pembulatan pecahan biasa ini 5/6 itu kita bulatkan 1. Oke, karena pecahan 5/6 lebih dekat angkanya kepada angka 1. Oke, sampai sini paham ya? Yang nomor 2 ada pecahan campuran. Pecahan campuran ini cara membulatkan ke bilangan bulat terdekat itu cukup kita lihat di pecahannya saja. Bilangan bulatnya tetap ya. Bilangan bulat kan ada 2, sedangkan bentuk pecahannya 1/4. Karena 1/4 itu merupakan pecahan biasa, maka garis bilangannya tetap kita buat antara 0 sampai 1. Oke, karena ini sudah 1/4, sudah kelihatan nih 1/4 ya. Kalau mau buat lagi boleh 2/4, 3/4, 4/4 sampai seterusnya. Nah, ini sudah kelihatan 1/4 ini lebih dekat ke 0 atau ke 1? Ya, 1/4 lebih dekat ke angka 0. Artinya 1/4 ini kita bulatkan menjadi 0. Nah, bilangan 2 ini kan sudah bilangan bulat, maka 2 ditambah 0 jadinya 2. Artinya pembulatan 2/1/4 itu kita bulatkan ke ke bilangan bulat terdekat. Iya, hanya 2. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan membulatkan pecahan desimal. Di sini Miss sudah punya 3 contoh, ada 1/2, 1,2, 0,75 dan 1,47. Dibacanya ini bukan 75 ya. Angka yang ada di belakang koma itu dibaca 1-1. Oke? 1,2, 0,75, 1,47. Nah, untuk pembulatan pecahan desimal ini gimana caranya? Perhatikan angka
di belakang koma, tepat di belakang koma. Kalau yang nomor 1, angka tepat di belakang koma ada 2. Yang nomor 2, angka yang tepat di belakang koma ada angka 7. Nah, yang ketiga, angka yang tepat di belakang koma ada 4. Nah, pembulatan ini ada pembulatan ke atas, ada pembulatan ke bawah. Jika angkanya lebih besar dari 5, ingat jika angkanya lebih besar dari 5 itu ada siapa aja? Misalnya dimulai dari 5, 6, 7, 8, 9. Kalau angka yang kurang dari 5 itu angka 4, 3, 2, 1. Nah, jika angka yang di belakang komanya itu lebih dari 5, kita bulatkan ke atas. Ingat, lebih dari 5 kita bulatkannya ke atas. Kalau kurang dari 5, kita bulatkannya ke bawah. Oke. Perhatikan langsung ke contoh 1,2. Lihat, angka di belakang koma itu 2. 2 itu masuk ke kurang dari 5. Kalau kurang dari 5 berarti pembulatan ke bawah. Kalau pembulatan ke bawah artinya itu dia menambah 0. Ingat, depannya berapa? 1. 1 ditambah 0. Ini kan sudah kita bulatkan ya ke bawah. Berarti 1 ditambah 0, 1. Artinya pembulatan 1,2 itu dibulatkan menjadi 1. Ya. Lagi 0,75. Ingat, perhatikan angka di belakang koma. Di belakang koma ada 7. Lihat, 7 masuk ke yang mana? Yang lebih besar dari 5. Berarti kalau lebih besar dari 5 kita tambah 1. Oke. Kalau lebih besar dari 5 kita tambah 1. Kalau kurang dari 5 kita tambahnya 0. Oke, atau tidak ada penjumlahannya gitu. Karena ini 7 itu masuknya ke angka yang ini, yang lebih dari 5, maka pembulatannya ke atas, pembulatan ke atas ditambah 1. Berarti kita lihat siapa yang ditambah, yaitu angka yang di depan koma. Yang di depan koma 0. Berarti 0 ditambah 1, 1. Oke, dapat. Berarti pembulatan pecahan desimal 0,75 itu 1. Yang terakhir 1,47. Di belakang koma ada angka 4, berarti 4 masuk ke yang mana? Ya, 4 masuk ke kurang dari 5. Kalau kurang dari 5 ditambah 0. Artinya 1 ditambah 0, 1. Maka jawabannya adalah 1,47. Kita bulatkan ke pecahan terdekat, ke bilangan bulat terdekat, yaitu 1. Karena 47, walaupun di belakang 4 ini angkanya 7, tapi yang kita fokuskan dalam pembulatan desimal ini adalah angka yang tepat di belakang komanya. Oke, baik teman-teman. Contoh lagi misalnya ada 2,82 misalnya. Misal di belakang koma itu angkanya 8. 8 masuknya ke yang lebih besar dari 5, artinya ditambah 1 atau pembulatan ke atas. Berarti ingat, posisikan ininya 2 ditambah 1 sama dengan 3. Berarti 2,82 itu pembulatan ke atas menjadi 3. Paham ya sampai sini ya? Baik teman-teman, selanjutnya itu ada pembulatan pecahan persen. Nah, pembulatan pecahan persen itu maksudnya apa? Di sini ada 18%, 73% sama 26%. Kita akan bulatkan menjadi apakah itu lebih dekat ke 10%, 20, 30, 40 sampai 100%. Mana yang lebih dekat? Oke. Lihat 18. 18 itu angkanya lebih dekat ke 10% atau ke 20%. Lihat angka 8. 8 itu lebih dekat ke 20 atau menuju ke 10. Kita lihat ya. Kita lihat ini ada 10%.
Di sini ada 20%. Kita akan lihat posisi 18% ya, oke? 10%. Ada, Miss tulis kecil-kecil ya. Ada 11%, 12%, 13%, 14, 15, 16, 17, 18. Ternyata 18 pun akan lebih mendekati si 20%. Sudah kita bisa lihat nih, berarti 18% kita bulatkan ke 20%. Oke. Nah, kalau 73% itu lebih dekat ke 70 atau ke 80. Ayo. Lihat angka 3-nya itu lebih dekat ke 80 atau ke 70 aja. Berarti ada di sini 71, 72%, 73, 74, 75, 76, 77, 78. Nah, ini range-nya itu udah sangat panjang sekali. Sedangkan 73% itu ke 70% saja, itu range-nya hanya melompat 3. Sedangkan ini lompatnya banyak banget nih. Berarti udah kita bisa lihat kalau 73% itu pembulatannya ke bawah, yaitu ke 70%. Nah, lebih gampangnya lagi, kalian lihat angkanya aja nih. Angka di belakangnya ini lebih dari 5 atau kurang dari 5. Gimana tadi? Kalau lebih dari 5 dia ditambah 1. Kalau kurang dari 5 ditambah 0. Karena ini 6 ada di atas 5, berarti kita pembulatannya ke atas. Otomatis ditambah 1. Berarti 2 tambah 1 3. Berarti 30 gitu, teman-teman. Untuk pembulatan pecahan persen. Ya, yang terakhir itu ada penaksiran pecahan. Di sini ada bentuk pecahan campuran. Nanti juga kalian bisa ketemu pecahan desimal atau pecahan biasa. Nah, di sini kita taksirkan sebuah bentuk operasi hitung pecahan campuran, pecahan desimal sama pecahan campuran serta bilangan bulat. Oke. Maksudnya penaksiran itu gimana? Jadi kita cari dulu pembulatannya yang terdekat untuk mereka-mereka ini. Sudah ketemu, baru nanti kita sesuaikan operasi hitungnya, apakah penjumlahan atau perkalian. Oke. Dimulai dari yang pertama dulu. Yang A ini ada 21/10 ditambah 58/9. Nah, untuk membulatkan sebuah pecahan campuran itu cukup siapanya? Si bentuk pecahannya aja ya. Untuk bilangan bulatnya kita tetap aja. Nah, 1/10 ini tadi gimana? Lebih dekat ke 0 atau lebih dekat ke angka 1? Ya, 1/10 nih. Miss buatin garis bilangannya lagi. Lebih dekat ke 0 atau ke 1 ya? Ada 1/10. Otomatis di sini nih. 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, dan seterusnya sampai mendekati 1. Berarti udah kelihatan dong, 1/10 itu lebih dekat ke angka 0. Berarti ini kan tadi 2-nya tetap ya, 2 ditambah 0 tetap 2. Nih penjumlahannya jangan lupa. Yang ini 58/9. 5-nya tetap, kita cari 8/9-nya lebih dekat ke 0 atau ke 1. Oke. Karena ini 8/9, kita ubah bawahnya ke 9 ya. Atasnya kita ubah dari 1 sampai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah dapat ya 8 ya. 9 di sini. Baru 9/9 kan 1. Nah, udah kelihatan 8/9 itu lebih dekat ke angka 1. Berarti ini ditambah 1. 5 tambah 1 6. Taksirannya adalah 2 tambah 6 8.
Nah, taksiran dari 21/10 ditambah 5, 8/9 itu 8. Oke. Yang ini kita bulatkan dulu nih. 8 tadi lebih besar dari 5 atau kurang dari 5? Ya, 8 itu lebih besar dari 5. Berarti kita jumlahkan dengan 1. 3 tambah 1, 4. Ditambah 1,2. Lihat komanya. 2 kurang dari 5. Kalau kurang dari 5 itu kita tambahkan 0. Berarti 1 tambah 0 tetap 1. Maka 4 tambah 1, 5. Jadi gimana? 3,8 ditambah 1,2 penaksirannya adalah 5. Nah, ini 7-nya tetap ya, karena kan kita tidak mengubah bilangan bulat. Dikali 2, 6/7. 2-nya tetap 6/7-nya aja kita cari. 6/7 lebih dekat dari 0 atau 1. Kita buat karena ini 1/7, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7. 7/7 itu 1. Oke, berarti 6/7 lebih dekat dengan 1. Berarti ditambah 1 sama dengan berapa? 7 dikali 2 tambah 1, 3. 7 kali 3, ayo perkaliannya. Dicek-cek perkaliannya. 7 kali 3 berapa? Yang tahu nih jawabannya silahkan tulis di kolom komentar. Oke, teman-teman, inilah materi tentang pembulatan dan penaksiran. Tadi kita sudah belajar pembulatan apa aja. Ada pembulatan pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, pecahan persen. Nah, ini kita penaksiran juga sama. Ada penaksiran pecahan dalam operasi hitungnya. Ada operasi hitung, penjumlahan, perkalian. Nanti mungkin kalian akan dapat soal pengurangan mungkin. Nah, ini dipelajari baik-baik. Kalau tidak bisa boleh tanya di kolom komentar ya. See you the next video.